Jumpa lagi dengan Niantoro dalam pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan ekspor impor, dan hari ini saya akan bahas sales contract process ya. Sales contract adalah perjanjian umumnya tertulis antara penjual dan pembeli di mana di dalamnya terdapat kesepakatan yang menyatakan penjual berkeinginan menjual barangnya dan pembeli juga memiliki kebutuhan atas barang-barang yang diperjanjikan. Nah, di dalam prosesnya, sales contract tidak langsung terjadi. Ada beberapa proses yang mengawalinya. Dimulai dari inquiry. Inquiry adalah permintaan surat penawaran yang diajukan oleh pembeli atau importir kepada penjual atau eksportirnya. Kalau eksportir mendapatkan inquiry, tentu sebuah tanda-tanda bahwa bisnis akan berjalan. Makanya eksportir atau penjualnya akan membuat offer sheet ya, atau surat penawaran, offer sheet gitu. Nah, apabila offer sheet ini sampai kepada pihak pembeli atau importirnya, tentu akan dipelajari. Dan yang namanya offer sheet ataupun inquiry yang diajukan oleh importir itu tidak kepada satu eksportir saja. Ada beberapa, tergantung importir pengennya berapa banyak yang dimintai surat penawarannya. Tapi umumnya sih 3 juga cukup ya, sehingga bisa memperbandingkan harga, kualitas, dan lain-lain. Nah, apabila offer sheet-nya sudah diterima oleh pihak importirnya, importir akan mempelajari tentunya ya, dari beberapa banyak eksportir yang menawarkan. Taruhlah diambil satu, confirm, harganya cocok, kualitasnya juga sesuai dengan standar yang diinginkan. Maka pihak importir akan mengeluarkan order sheet atau formulir pemesanan. Ya, baru pesan aja apa-apa saja yang nanti yang akan dibeli oleh pihak importirnya. Sehingga di sana sudah mulai detail data-data yang ada di dalam order sheet, di mana nanti order sheet ini akan dituangkan oleh pihak eksportir ke dalam sales contract. Tentu dengan klausul-klausul tambahan. Bikin draftnya, eksportir membuat draft, importir memeriksa. Kalau ada kekurangan, importirnya akan menambahkan klausul-klausul. Kalau cukup, berarti kontrak akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, baik di dalam inquiry, offer sheet, order sheet, maupun sales contract memiliki item-item yang berbeda. Di dalam inquiry pasti ada description of good atau keterangan mengenai barang-barang yang diminta harganya. Berapa banyak jumlahnya atau quantity. Kemudian term pembayarannya berapa lama, kalau ada tempo ya. Atau jenis pembayarannya apa yang dipakai. Juga rencana pengiriman atau delivery time. Itu juga sering disebut dengan shipment date. Nah, di dalam offer sheet isinya selain yang tertera di dalam inquiry ada juga term of payment. Gitu ya. Termnya. Gitu. Kemudian ada validity time, masa berlakunya. Ada juga penjelasan mengenai sampel atau brosur dan juga tujuan dari pengirimannya, karena nanti akan berpengaruh. Di dalam penetapan harga, ketika tujuannya berbeda, maka harganya akan berbeda. Nah, pada order sheet, selain poin-poin yang ada di offer sheet 1-8, ada tambahan. Packing dan markingnya bagaimana? Shipping termnya bagaimana? Apakah parsial? Artinya dalam satu order bisa
dilakukan beberapa kali pengiriman, kemudian transshipment, apakah pola penggunaan schedule kapalnya yang menggunakan kapal-kapal transit, ya, atau juga berkaitan dengan flag carrier, bendera dari kapal yang mengangkut. Ini juga penting. Karena bagi kapal dengan bendera-bendera tertentu, itu ada juga yang tidak mau menggunakan kapal-kapal dengan bendera Israel misalkan, ya. Sehingga di dalam order sheet juga harus cantumkan kapalnya nanti menggunakan kapal apa, benderanya bendera dari negara mana. Termasuk di dalamnya vessel age atau umur kapal, ya. Nah, dilanjutkan juga dengan shipping document, dari mulai BL, invoice, packing list, measurement list, weight note, certificate of origin, manufacturer certificate, chemical analysis, maupun juga brosur-brosur, ya. Nah, apabila kemudian menjadi sales contract, item-item yang harus ada di dalam pasal-pasal nanti tentunya dinyatakan jauh lebih banyak. Tidak hanya sampai shipping document, tapi juga inspection clause-nya. Apakah ada pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan dikirim nanti? Atau force majeure, kondisi-kondisi yang di luar kemampuan manusia. Misalkan banjir, ya, bencana alam, ya, kategorinya. Ataupun kebakaran misalkan yang menimpa pabrik dari pihak eksportirnya, harus dinyatakan juga kondisi force majeure itu. Juga technical assistance, ya, bantuan teknis. Kalau yang diekspor imporkannya terkait mesin, ya harus dinyatakan juga pemasangannya bagaimana, kemudian juga pelatihannya bagi operatornya bagaimana. Selanjutnya adalah manajemen kontraknya, ya. Jadi pengaturan dari kontraknya. Kapan selesai draft, kapan ditandatangani, harus clear juga. Nomor 16-nya after sale service. Pelayanan purna, jualnya bagaimana? Ya, mengenai barang yang dikirim. Bila barang yang diterima mengalami kerusakan atau ternyata ada yang kurang, misalkan, ya, after sale service-nya bagaimana? Harus dinyatakan di dalam kontrak. Juga training facility, ya. Pelatihan-pelatihan. Terkait tadi kalau yang diimpornya mesin, ya bagaimana pelatihannya nanti? Apakah di tempatnya eksportir atau di tempatnya importir dengan tenaga dari eksportir. Dan penutup jangan lupa mortgage arrangement. Atau ini berkaitan dengan pengaturan utang dalam pengertian apakah nanti di dalam sales contract ini pembayarannya menggunakan skema pembiayaan gitu. Itu juga harus dicantumkan. Demikian penjelasan sekilas mengenai sales contract proses. Terima kasih.